Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi pada video pembelajaran ini. Pada video kali ini, kita akan belajar di tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Setiap hari, kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Nah, apa benda itu? Nah, manusia, hewan, tumbuhan termasuk dalam benda. Buku, kursi, meja juga termasuk dalam benda. Namun ada yang membedakannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan kursi, meja, buku merupakan benda mati. Jadi, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, cahaya panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, Pak yakin anak-anak sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Coba anak-anak perhatikan benda-benda di sekeliling anak-anak. Nah, benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Nah, sifat fisiknya itu antara lain warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, contohnya, ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang berikut, bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang persegi. Selain itu, warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada yang biru, abu, ungu, kuning, merah. Nah, ini merupakan pengelompokan benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warnanya. Anak-anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warnanya di rumah masing-masing. Nah, apakah anak-anak pernah melihat benda-benda di atas ini? Nah, benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu sebagai alat untuk mengukur. Nah, sebagai contoh, penggaris yang biasa kita pakai untuk menggaris di buku. Nah, penggaris mempunyai fungsi untuk mengukur panjang benda. Nah, satuan yang digunakan pada penggaris adalah cm atau sentimeter. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Nah, Pak yakin anak-anak sudah paham nih, karena kita sudah belajar di kelas 2. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Contohnya, kita akan mengukur sebuah penghapus. Nah, pertama kita pasang titik awal benda pada titik 0. Nah, setelah itu kita lihat pada titik lain pada benda tersebut. Dia berhenti atau dia pas di angka mana. Nah, untuk penghapus, kita taruh titik 0, titik akhirnya sampai di angka 3. Maka panjang benda tersebut adalah 3 cm. Yang berikut, krayon. Nah, kita lihat dari titik 0, titik awal benda itu kita taruh di titik 0. Setelah itu kita lihat titik yang lainnya atau titik akhir pada benda tersebut. Dia sampai di angka 7. Maka panjang krayon tersebut adalah 7 cm. Yang berikut, krayon yang kedua. Kita pasang titik awal benda tersebut di angka 0.
Setelah itu kita lihat titik akhirnya, dia berhenti di angka 10 atau sampai di angka 10, maka panjang benda tersebut adalah 10 cm. Yang berikut gambar pensil. Nah, kita lihat dari titik nolnya, setelah itu kita lihat di titik akhir benda tersebut, yaitu sampai di angka 6. Maka panjang pensil tersebut adalah 6 cm. Nah, apakah anak-anak pernah melihat benda-benda di atas ini? Saya yakin anak-anak sudah pernah melihatnya, bahkan ada di rumah anak-anak masing-masing. Nah, benda-benda di atas terbuat dari kayu. Nah, kayu adalah bagian dari pohon. Nah, untuk memperoleh kayu kita harus menebang pohon. Nah, bagaimana untuk kita dapat menemukan banyak pohon? Nah, yaitu di hutan. Nah, di hutan terdapat beraneka jenis pohon. Nah, fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hutan agar tetap terjaga kelestariannya. Karena hutan juga merupakan tempat tinggal bagi hewan. Nah, bagaimana jika hutan itu sering ditebang? Nah, jika hutan sering ditebang, maka akan menyebabkan gundul atau tidak ada pohon. Nah, ketika hutan itu digunduli, membuat aliran air terganggu. Nah, hal ini menyebabkan air menggenang, yang artinya tidak ada pohon, maka air tersebut tidak terserap di tanah atau tidak terserap oleh pohon, sehingga air itu menggenang. Nah, ketika air itu menggenang, terjadilah banjir yang akan mengalir ke pemukiman penduduk. Nah, kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, orang yang menebang pohon tanpa izin disebut dengan penebang liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin berkurang. Jadi anak-anak, tugas kita adalah harus menjaga kelestarian hutan, yaitu dengan cara menanam pohon sebanyak mungkin. Karena semakin kita rajin menanam pohon, maka semakin bagus juga penyerapan air ketika hujan, atau semakin bagus juga oksigen yang kita hirup. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Selalu semangat dalam belajar dan menjaga kesehatan. Dadah.